浩哥，你好厉害！这次可算是给村里长脸了。陈浩，我杀了你！暴气之下，也算是你修来的福报。什么人？Halo guys, berjumpa lagi di Ruang Movies. Dan di sini Mimin selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat ya, agar bisa selalu mengawal donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan donghua baru yang berjudul Yin Si Jongmen. Menceritakan tentang MC utama donghua ini adalah Jiang Baichen, yang melakukan sebuah perjalanan ke dunia fantasi dan secara tidak sengaja dia memperoleh sistem pengajaran yang paling kuat dan mendirikan sebuah sekte yang bernama Sekte Abadi. Pada awal sekte didirikannya, ia harus mengandalkan pencarian murid-murid berbakat untuk meningkatkan sekte mereka. Setiap hari, ia harus berpura-pura menjadi seorang master dan menipu sekelompok murid berbakat yang mengaguminya. Nah, lalu bagaimanakah cerita lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan pada sebuah benua bela diri, terdapat banyak praktisi yang saling bersaing satu sama lain. Scene awal kita diperlihatkan pertarungan antara beberapa pemuda. Mereka bertarung serius demi bisa masuk pada satu kelompok bela diri, yaitu adalah Sekte Darah. Pemuda itu bernama Chen Hao. Dia bertarung seorang diri hingga ia berhasil mengalahkan semua orang di sana. Dari hasil tersebut, seseorang tetua lantas membuat Chen Hao berhasil lulus dan bisa memasuki Sekte Darah tersebut. Dengan senang hati, Chen Hao merasa senang dan berterima kasih kepada para tetua sekte di sana. Dari arah belakang, kedua temannya merasa bangga atas pencapaian Chen Hao tersebut. Mereka lantas terus memuji dan memberikan selamat kepada dirinya yang telah berhasil masuk ke Sekte Darah. Kedua temannya ini adalah Hetian dan juga Xiao He. Namun ucapan tersebut ternyata Chen Hao sama sekali tidak menghiraukannya. Karena katanya pencapaiannya itu masuk ke dalam sekte sama sekali tidak ada kaitannya dengan mereka berdua. Perkataan barusan membuat Xiao He dan Hetian kembali mengingatkan Chen Hao kalau sebelum perekrutan Sekte Darah, mereka sudah melakukan sebuah kesepakatan, yakni jika Chen Hao dapat berhasil memasuki Sekte Darah, maka dirinya harus mengajak Xiao He dan juga Hetian. Namun ternyata kesepakatan mereka seketika dibatalkan oleh Chen Hao, karena katanya kedua temannya ini tidaklah memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam Sekte Darah. Hetian lantas merasa sangat marah. Dia mengingat bahwa dirinya telah banyak berkorban, yakni dengan memberikannya banyak biaya agar Chen Hao datang ke tempat ini. Lagi-lagi, Chen Hao tak mau menghiraukannya. Dia malah ingin menggeprek Hetian dengan tinjunya. Beruntungnya, Xiao He segera menghentikannya, serta meminta Chen Hao untuk menepati janjinya, yaitu harus membawa mereka berdua. Di sana, Chen Hao malah merubah kesepakatan mereka. Selama keduanya mau menjadi pelayannya, maka dirinya akan membawa keduanya. Mendengar perkataan tersebut, Hetian sama sekali tidaklah sudi. Dia tidak terima. Namun beda halnya dengan Xiao He, dia malah menerimanya. Yang bahkan, demi memasuki Sekte Darah, Xiao He rela mengkhianati pertunangannya dengan Hetian dan siap mengikuti kemanapun Chen Hao pergi. Dari sini, amarah Hetian sudah tidak bisa ditahan lagi. Segera dia pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Chen Hao.
Namun kekuatannya saat ini tidaklah sebanding dengan Chen Hao, membuat dia pun terpental dan disiksa oleh si Chen Hao. Namun ketika dia mau mengakhirinya, tiba-tiba sang ketua sekte memberikan Chen Hao sebuah pedang dan mengharuskannya untuk membantai Hetian di tempat menggunakan pedang tersebut. Hetian pun lantas tidaklah berdaya di hadapan Chen Hao. Dan beruntungnya, di saat Chen Hao akan mengakhirinya, tiba-tiba sebuah ledakan pun muncul bersamaan dengan kedatangan seorang praktisi. Semua orang sangatlah terkejut, begitupun dengan para tetua sekte. Mereka merasa kesal karena ada yang berani mencampuri urusan sektenya. Alhasil, dia pun menyuruh Chen Hao untuk menyerangnya. Namun tanpa diduga, praktisi ini ternyata sungguhlah sangat kuat, membuat para tetua sekte pun kini menjadi menghormatinya dan menanyakan tujuan kedatangannya tersebut. Dengan santuinya, praktisi ini pun bilang jika kedatangannya hanyalah ingin merekrut seorang murid. Semua tetua pun merasa kesal, mereka mengira jika praktisi ini ingin membawa Chen Hao pergi. Jadinya, mereka tidaklah membiarkannya dan pertarungan pun langsung saja terjadi. Ketiga tetua pun tak basa-basi, mereka pun lantas mengeluarkan formasi pedang terkuatnya. Akan tetapi, di hadapan praktisi ini, serangan yang terlihat kuat nyatanya hanya ditahan dengan satu tangan saja. Membuat akhirnya ketiga tetua pun terpental dan tidak mau bertarung lagi. Setelah itu, tiba-tiba Chen Hao berlutut dan memperkenalkan diri, kalau dirinya siap untuk menjadi murid praktisi ini. Namun nyatanya, kedatangannya ke tempat ini ternyata bukan untuk Chen Hao, melainkan dia ingin membawa Hetian seorang. Mendengar hal itu, maka para tetua di sana merasa kebingungan dengan pilihan praktisi kuat ini. Bahkan mereka sampai mengira jika saat ini semua tetua telah salah menilainya. Chen Hao merasa sangat tidak senang. Dia bilang jika praktisi ini tidaklah memiliki penglihatan. Karena nyatanya, dalam seni bela diri Chen Hao sangat percaya diri kalau dirinya lebih hebat dari Hetian. Kemudian, praktisi ini menantang Chen Hao dan Hetian untuk melakukan pertarungan 1 bulan yang akan datang. Di saat itu, mereka akan mengetahui siapakah sebenarnya praktisi yang tidak berbakat. Hetian sangat pesimis, dia tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan Chen Hao. Namun kesepakatan telah terbentuk dan mereka pun segera pergi. Lalu scene berpindah pada sebuah tempat. Di sana Hetian pun segera berlutut dan memanggil praktisi tersebut sebagai gurunya. Dan nama praktisi ini adalah Jiang Baichen, MC pada Donghua ini guys. Setelah berhasil mendapatkan 1 murid, sistem pun mengatakan jika misi Baichen sudah selesai. Di sana Baichen merasa kesal karena setiap misi yang diberikan sistem itu selalu sangatlah sulit. Ia berjanji jika sistemnya memberikan misi yang sulit lagi, dia tidak akan menerimanya. Mendengar hal tersebut, malah sistem di tubuhnya mengingatkan atas pengalaman sebelumnya yang juga sangatlah sulit tapi Baichen mampu mengatasinya. Hal itu dimulai ketika kedatangan Baichen pertama kali ke tempat ini, sekaligus dia bertemu dengan sebuah sistem. Yang dimana sistem itu bilang jika pertemuannya dengan Baichen merupakan sebuah kesempatan besar. Sontak saja Baichen menjadi gembira. Dia terus memikirkan nasibnya di masa depan yang jelas akan menjadi orang kuat. Akan tetapi, ekspektasinya tidaklah sesuai harapan. Nyatanya, dia masihlah seorang pekerja dan harus terus bekerja seharian. Namun kembali dia merasa senang karena akhirnya setelah 3 tahun berlalu, Baichen kembali bertemu dengan sistem tersebut. Baichen meminta untuk mengirimnya kembali ke dunia sebelumnya, namun sistem tersebut malah memberikan misi pada Baichen. Dia disuruh membangun sebuah sekte. Selama Baichen mampu membangun sebuah sekte, maka dirinya akan dihadiahi sebuah keterampilan bela diri. Tentu saja, untuk membangun sebuah sekte diperlukan para murid untuk mendiaminya.
Bai Chen merasa pesimis karena kekuatannya saat ini yang hanya pemurnian tingkat 3, mana bisa merekrut seorang murid. 3层的修为能收什么徒啊？ Alhasil, misi perekrutan pun akhirnya terselesaikan. Pertama, dia sudah merekrut murid, dan yang kedua, dia sudah membangun sebuah sekte yang namanya tertulis pada bongkahan batu. Sekte ini bernama Sekte Abadi. Di sana, Hetian merasa tidak percaya diri kalau dirinya bisa menjadi murid Bai Chen. Sama halnya dengan Bai Chen, dia juga tidak pede karena kekuatannya hanyalah di tingkat pemurnian di level 3. Namun dia terus bersikap layaknya seorang guru yang memotivasi Hetian. Hingga inilah yang terjadi. Seketika potensi di dalam tubuhnya pun keluar, dengan diiringi munculnya sosok naga hitam. Melihat ini, Bai Chen pun merasa kaget. Dia tidak menyangka jika Hetian ini lebih berbakat dibandingkan dirinya. Namun berkat motivasi gurunya, Hetian pun kembali berlutut dan berterima kasih kepadanya. Alhasil dengan adanya murid yang setia, Bai Chen pun kembali mendapatkan hadiah, yakni berupa teknik keterampilan. 奖励神级功法仙道之路。 Awalnya, Bai Chen itu sangat antusias, namun pada akhirnya dia malah memberikan buku tersebut kepada Hetian, karena dia sama sekali tidaklah mengetahui bahasa Cina. 为什么都是汉字？我就看不懂。 Sontak saja, kebahagiaan Hetian sudah tak terkira lagi. Dia berterima kasih dan menanyakan kapankah mereka akan pergi ke sekte gurunya. Namun ternyata, mereka saat ini sudahlah berada di Sekte Abadi. 人家村还破败。 Meskipun terlihat sederhana, namun Hetian tetaplah merasa bangga dan terus memuji sektenya ini. Sebelum masuk ke dalam sekte, Bai Chen terlebih dulu menunjukkan tempat tinggal muridnya. Dia juga meminta agar Hetian untuk mempelajari buku keterampilan yang barusan dia berikan. Namun meskipun keterampilan dalam buku ini sulit, Hetian diharuskan berlatih perlahan-lahan. Akan tetapi, di saat memotivasinya, Hetian malah sudah mampu mempelajari buku tersebut. Seketika, ekspresi Bai Chen menjadi gelap, membuat Hetian merasa tidak berguna karena waktu mempelajari buku tersebut terbilanglah sangatlah lama. Dia lantas meminta maaf dan meminta gurunya untuk menghukumnya. 辜负了师尊，还请师尊责罚。 Akan tetapi, sebenarnya Bai Chen sangatlah kaget. Dia tidak menyangka kalau muridnya lebih berbakat dari dirinya. Layaknya seorang guru, ia pun bersikap tenang dan mencoba menanyakan pemahaman Hetian dalam buku itu. Dan setelah mengetahuinya, dia segera pergi ke kamar dan langsung mempraktekannya. 师尊，我领悟的对吗？ Awalnya, dia sangat kesulitan guys untuk mencobanya. Akan tetapi, pada akhirnya Bai Chen pun berhasil dan akhirnya berhasil menerobos. 错啦，师尊，我突破到第3层了。 Kembali, perasaan senangnya pun harus terhenti dikala mendengar kabar kalau Hetian juga telah menerobos ke tingkat 3. Bahkan, tak lama dari itu Hetian memberitahu jika dia sudah menerobos ke tingkat 4. 我突破到第4层了。 Lanjut ke tingkat 5 hingga ke tingkat 6. Bai Chen pun merasa panik. Beruntung sistem pun muncul, kedatangannya kembali memberikan sebuah misi membantu seseorang yang sedang kesusahan. Lalu harus menjadikannya murid. Selama misi tersebut berhasil, maka Bai Chen akan mendapatkan tempat aula utama Sekte Abadi, yakni tempat tersebut bisa meningkatkan kekuatan seorang praktisi. Awalnya Bai Chen pesimis untuk menemukan orang yang kesusahan. Namun tak disangka, di saat itu juga muncullah seorang wanita yang telah terluka. Bai Chen pun segera menghampirinya dan juga menawarinya untuk menjadi muridnya. 检测到气运之子出现， 我门下弟子如何？ Namun seketika, tawaran tersebut tidaklah jadi. Di saat Bai Chen melihat adanya praktisi kuat yang kini tengah mengejar wanita tersebut. 无业保重。哼，敢擅闯宗门上。 Namun pas mau pergi, di sampingnya itu sudah ada Hetian, yang dengan lantang dia telah memprovokasi para praktisi kuat itu. Namun ocehan tersebut belumlah membuat para praktisi itu bergerak. Mereka terlebih dahulu memperkenalkan sekte mereka yang adalah sekte terkuat. Ia meminta Bai Chen untuk menyerahkan wanita itu. 北王宗在此，交出王宝。 Awalnya, Bai Chen ketakutan. Dia bahkan menolak misi dari sistemnya yang mengharuskan untuk menyelamatkan wanita tersebut yang bernama Luoli. Namun kembali, Hetian meremehkan para praktisi ini karena gurunya pasti akan membabat habis mereka.
不去！ Wei Chen lantas panik, dia lantas menghentikan tindakan dari muridnya. Kali ini, para praktisi itu sama sekali tidak lagi mau basa-basi dan langsung menyerang mereka. Wei Chen panik dan berusaha kabur dari tempat itu. Beruntung, sistem tersebut membantu Wei Chen memindahkan para praktisi ini pada dunia kecil alias formasi sekte abadi di sebuah batu. 路人一起上，接战！ 一方小世界，逃出升天，奖励宠物。啊！ 还好没人看见。 境界金丹期。 这真是小世界啊！ Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah para praktisi itu berhasil keluar dari dalam formasi atau malah terkurung selamanya? Oke, karena ceritanya sudah selesai, maka scene barusan merupakan scene penutup dari part pertama ini guys, yakni Donghua yang berjudul Yin Si Zhongmen. Oke, segitu aja pembahasan kali ini, semoga dapat menghibur kalian semua, dan kita tunggu lagi di part 2-nya ya guys. Semoga kalian tetap sehat selalu, agar terus bisa menonton video-video di Ruang Movies. Sampai jumpa di video selanjutnya.